اللهم صل وسلم وزد وعدل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أشرعت العرب والعجم وإمام طيبة والغرام وترجمان بلسان الكذب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم عدل القاسم سيدنا وحبيبنا وصفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن والحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة هدية إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل والإمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين القليباري أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة. الفاتحة على نية الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الذي أرشدنا وأمرنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره، والذي نهانا وزجرنا عن كل معصيته وكفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وبوحدانيته، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا برسالته وبنبوته. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، حضرة الكرماء والفضلاء، para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, mudarrisin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah, dan terus mari kita saling mengingatkan di antara kita agar kita terus meningkatkan syukur kita, rasa terima kasih kita akan segala anugerah dan nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, setiap saat Allah masih saja terus mempertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan, kesalahan-kesalahan, bahkan mempertemukan kita dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Apalagi pada saat kita hadir di majelis ilmu semacam ini, pasti ini kegembiraan yang datang dari Allah, dan pasti ini akan menggembirakan kita semua dunyana wa akhrana. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian, mungkin langsung saja kita kepada kajian kitabnya. Jika ada hal-hal yang penting barangkali ingin diperbincangkan, ya mungkin di akhir jika waktunya berkenan. Sampai kita pembahasan di halaman 4 Irsyadul Ibad, di baris paling bawah itu, atau nomor 2 dari bawah, faslun fir riddati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riddati hiya afhashu anwa'il kufri. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Fasal menerangkan tentang ar-riddah, bab murtad. Ar-riddah artinya murtad, keluar dari Islam. Wahia, adapun ar-riddah, murtad itu dikatakan abhasyu anwa'il kufri, adalah paling buruknya macamnya kekafiran. Jadi hadirin rahimakumullah, kita maklum semuanya, kafir itu banyak. Yang secara bahasanya kafir itu, al-kufur itu terhalang. Ya, segala sesuatu yang terhalang itu ya kafir. Ya,
terhalangnya manusia dari kebenaran, yaitu kafir. Menolaknya manusia dari kebenaran yang datang dari Allah, yaitu kafir. Tapi dari sekian banyak kafir, ada kafir itu tersembunyi, ada kafir itu terang-terangan, nampak. Dari bermacam-macam kafir itu yang paling buruk, afhash, itu adalah ar-riddah, murtad. Karena kalau orang kafir dari awal, Pak, dari anak-anak, dia anaknya orang kafir misalnya, dia tidak pernah diajarkan tentang Allah, dia tidak mengerti Allah, tapi tetap saja memang masih menolak kebenaran, ya itu kafir. Atau bisa juga kafir itu disebut sesekali dhal itu sesat. Ya, orang kafir itu sesat jalannya sesat. Ya, kalau kita menurut penjelasan yang demikian, kesesatan itu ya kekafiran. Kalau dalam ayat Qur'annya ya dhal waladhdallin, ada lagi kekafiran itu yang terang-terangan, maka orang yang semacam itu disebut maghdub, orang yang dimurkai, dibenci, dimusuhi. Nah, ini banyak para mufassirun menafsirkan maghdub ini Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu mulai dari zaman Nabi SAW, bahkan ya sampai sekarang, Pak, terang-terangan memusuhi dan menolak kebenaran yang datang dari Allah, bahkan memusuhi, membenci, bahkan menghabisi, membunuh banyak orang-orang yang mereka sebenarnya menerima kebenaran dari Allah, yakni orang-orang beriman. Ya sampai sekarang, makanya mereka itu maghdub. Dari sekian banyak itu yang afhash adalah ar-riddah, murtad. Kenapa demikian? Karena orang murtad itu pernah beriman kepada Allah, betul tidak? Dia pernah menerima Allah, dia tahu, dia mengerti siapa Allah. Ternyata masih melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir, sebab riddah, sebab murtadnya itu. Makanya disebut afhash. Dan ternyata nanti dalam pembahasannya, ini pembahasan ar-riddah ini panjang ini, Pak, di 2 halaman lebih itu ya. Insyaallah itu 2 halaman lebih, itu panjang, itu mungkin jangan-jangan 1 tahun ke depan ini masih dalam 1 bab ini barangkali ya. Karena memang sampai kalau dalam kitab Is'adur Rafiq, perkembangan zaman itu penyebab-penyebab ar-riddah, penyebab-penyebab murtad, katsiratun la tuhsa biha, banyak sekali berkembang sampai tidak akan pernah bisa dibukukan. Kalau keseluruhan mau dibukukan itu sulit, Pak. Para ulama kesulitan. Jadi yang ketemu saja, Pak, dalam kitab ini sudah 2 halaman lebih, hampir 3 halaman sudah. Ini yang ketemu dengan contoh-contohnya. Makanya insyaallah kita semua hamba-hamba saleh yang berilmu, kita semua berilmu dan cerdas, kita nanti kalau dibahas bisa mendatangkan contoh-contoh yang lain mengkias kepada pembahasan ini. Ya, yang sini dikatakan afhasyu anwa'il kufri. Makanya ayat kekafiran, ayat murtadnya di sini Allah, ternyata Allah beliau mengungkapkan, musannif muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Mulibari, beliau mengungkap ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 116, dan ada 2 di surah An-Nisa, ada yang 48, ada yang 116. Nah, ini yang dicatat di sini yang 116-nya sama, ayatnya sama, tapi ada perbedaan sedikit di akhir ayatnya yang maknanya sama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni an yushraka bihi, jika orang itu menyekutukan Allah.
Allah tidak akan mengampuni siapa saja yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Musyrik, ya murtad ini afhash. Ini musyrik, murtad, kafir, fasik, munafik. Nah itu sudah kakak beradik ini Pak. Pokoknya dosa-dosa besar semuanya. Kadang-kadang suka disebut dengan ar-riddah. Ini bukan riddah tapi kabair. Ya sama. Riddah itu murtad, murtad itu kabair, dosa besar. Nah, salah satunya di sini ayatnya adalah syirik. Kalau sampai ada orang syirik, la yaghfir, Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tetapi Allah bisa mengampuni yang lain, dosa-dosa yang lain. Ma duna dzalika, selain daripada dosa syirik. Tapi liman yasha, kepada siapa saja dikehendaki. Ya jelas itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik tidak Pak, tetapi ini maksudnya lagi di sini tidak dibahas tentunya dalam ayatnya ini Pak. Kalau kita lihat di tafsirnya itu adalah orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik dan sampai meninggal dia tidak tobat. Nah, ya kalau cuma pernah syirik, barangkali kita selama ini mungkin pernah Pak. Ada di antara kita mungkin nggak sengaja ya. Apalagi tentang riddah ini, tentang murtad ini, perkataan-perkataan bercanda pun itu bisa menjadi penyebab murtad. Mungkin kita pernah selama ini ya, tetapi kita mohon ampun kepada Allah ya, kita sering kita istighfar. Oh tidak ada dosa dengan taubat yang tidak akan diampuni. Dengan taubat tidak ada dosa yang tidak diampuni sebesar apapun. Makanya manusia ketika meyakini tentang kebenaran Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan putus asa. Kalau di luar agama Islam, wallahu a'lam. Tapi kalau dalam Islam, jangan putus asa. Sehebat-hebatnya manusia dengan perbuatan dosanya, innahu kana tawwaba, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Ya seperti kalau teringat pembahasan ini Pak, seperti tempoh hari saya menyampaikan, masih ingat barangkali ya, kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam ya, yang ketika meninggal itu orang sekitarnya benci semuanya, orang sekitarnya sorak-sorai, semua tepuk tangan, semua mensyukuri dengan kematian orang ini. Kenapa? Karena betul-betul dia tukang dosa. Dia tukang dosa, dosa terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Kadang-kadang kan ada orang kalau dosa malu, dia masih melakukan, tapi sembunyi-sembunyi Pak. Nah ini orang tidak, dosa apa saja dilakukan terang-terangan. Masa bodoh ya, dengan orang-orang yang mungkin mencaci maki dia, wah, nah, dia pikirin, dia puas kalau sudah melakukan dosa itu. Hadirin rahimakumullah. Tapi ternyata ada suatu sebab yang orang lain tidak tahu. Makanya yang aneh, orang ini ketika meninggal dimasukin karung oleh orang sekitarnya, diseret, dibuang ke hutan, dibuang ke tempat jauh dari kehidupan manusia. Ternyata Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, Musa, di situ ada hambaku, ada kekasihku meninggal dunia. Kau datang, kau mandikan, kau kafani dia, kau lakukan fardu kifayahnya. Akhirnya Nabi Musa atas perintah Allah datang ke kampung itu. Kampung apa ini Pak? Di sini kampung apa? Kreo, dilarang Kreo. Datang ke kampung Kreo. Emangnya orang Kreo? Datang ke kampung tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, ada seorang si fulan meninggal, dia kekasih Allah, mana sekarang? Jenazahnya di mana? Oh, itu orang-orang sekitarnya cerita, Nabi Musa, dia itu orang jahat, dia itu orang pendosa, dia itu orang yang usil di mana-mana, dia orang yang bikin resah kehidupan. Di mana orang dekat dengan dia mesti gelisah, mesti resah.
Wah, kira-kira orang seperti apa semacam itu? Itu orang sekitarnya curhat kepada Nabi Musa alaihissalam tentang orang yang meninggal. Nabi Musa menjadi aneh, loh, bagaimana Allah mengatakan katanya dia kekasihnya, sementara orang sekitarnya menyaksikan seperti itu. Hadirin rahimahullah. Akhirnya mereka cerita, kami masukkan ke karung dan kami seret, kami buang dia di tempat di sana. Nabi Musa mendatanginya, tetapi Nabi Musa lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, menurut cerita orang sekitarnya begini ya Rabb, kenapa kau bisa mengatakan ini sebagai kekasih padahal dia orang jahat menurut laporan orang sekitarnya? Baru di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita, iya sebenarnya ada amalan orang tersebut, hambaku kekasihku tersebut yang orang lain tidak tahu. Ternyata menjelang kematiannya dia taubat. Orang lain nggak tahu Pak, dia sudah taubat. Dia taubat, dia mengakui dosa-dosanya, dia mengakui kejahatannya kepada Allah, dan dia mengakui tentang Maha Pengampunnya Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia masih berharap dengan rahmat Allah, dia berharap dengan ampunan Allah. Sampai di tengah-tengah dia banyak menangis istighfar, dia taubat, dia meninggal. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah. Ini makna tafsir daripada innahu kana tawwaba. Hadirin rahimahullah. Yang maknanya lagi, hikmahnya saudara, hati-hati kita membenci orang karena terlihat orang tersebut pendosa. Betul tidak? Jangan keterlaluan kita memaki-maki orang karena dia berbuat dosa. Wah, berdosanya terang-terangan. Kenapa? Karena memang dia perbuatannya nggak bisa sembunyi-sembunyi, kemana saja mesti diikuti banyak orang, bahkan dia banyak pengikutnya. Ketika dia berbuat dosa, mesti banyak orang tahu. Munafiknya banyak orang tahu, fasiknya banyak orang tahu, hasud dengkinya banyak orang tahu, rencana-rencana buruknya banyak orang tahu, dukungan-dukungan terhadap maksiat dan dosa banyak orang tahu. Wah, apalagi seperti sekarang Pak, medsos, betul, gampang sekali diketahui orang. Dia berbuat di mana sekali, padahal perbuatannya dunia langsung tahu, betul. Ya, akhirnya orang benci kepada dia. Ada orang luar biasa mau bencinya. Hati-hati. Kalau sampai meninggal dunia kita masih membencinya, oh jangan-jangan Allah yang tidak terima, dia taubat. Cuman orang lain tidak tahu. Ini yang tidak mengerti. Kalau sampai dia sudah taubat, dia mohon ampun dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, kemudian kita masih memusuhinya, maka Allah yang tidak terima. Ya makanya kan ada hadis itu, bencilah kepada orang lain tapi yang sedang-sedang saja, membenci jangan keterlaluan. Betul? Baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka ya yawman ma. Ya, bencilah kepada saudaramu tapi jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat justru dia menjadi kekasihmu. Atau sebaliknya, habibaka, cintailah saudaramu tapi jangan berlebihan. Biasanya Pak, giliran benci berlebihan, giliran senang, suka, cinta berlebihan, nah itu kurang bagus Pak. Kalau kita berlebihan suka kepada orang itu, oh kalau lagi suka nggak mau pergi kecuali bersamanya, pakaiannya sama, makan selalu harus berdua, pergi harus selalu berdua, kemana-mana di mana ada si A ada si B, di mana ada si B mesti ada si A itu. Oh luar biasa, kalau lagi senang apa saja sayang, waduh semua untuknya berlebihan semacam ini, pujaan luar biasa.
Hati-hati kata Nabi SAW, suatu saat bisa menjadi musuhnya. Asa an yakuna baridaka yawman ma. Ini Pak. Jadi kita ingat kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita teruskan di ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah, maka siapa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi kalau ada orang dengan syirik, dia sesatnya itu dengan menyekutukan Allah. Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah, ini perkataan Al-Masih Nabi Isa. Beliau mengatakan, qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Kata Al-Masih sendiri yang dituhankan oleh mereka itu. Kalau bahasa sekarangnya barangkali Yesus itu Allah. Pokoknya Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa mengatakan, ya, Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, pernah itu Nabi Isa memerintahkan sembahlah aku. Makanya saya jadi kurang tahu Pak, karena tidak ada ilmunya ya sebenarnya Yesus itu siapa. Tapi kalau yang dimaksud Yesus itu kemudian Nabi Isa misalnya ya ini mungkin ada Bapak yang pengalaman ini barangkali mengerti, paham itu barangkali ya. Ya, kalau yang dimaksud adalah Nabi Isa kemudian disembah, bertentangan dengan ayat ini, jelas itu kafir. Laqad kafara, ayatnya semacam itu. Nah, baru Allah berfirman yang tertulis dalam kitab ini, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga. Andai kata Allah mengatakan dia tidak akan masuk surga, itu saja sudah cukup Pak. Ini saking bencinya Allah sampai mengatakan Allah haramkan baginya surga. Kayak gimana kira-kira ini tidak mungkinnya dia ke surganya Allah itu Pak. Kalau jangan diminum ya, jangan diminum. Tapi dengan orang mengatakan, haram engkau minum ini, kan saking apanya itu perkataan begitu, saking bencinya kan, sampai dikatakan oleh Allah, wa ma'wahunna, haram baginya surga dan tempatnya pasti neraka. Allah, makanya jangan main-main dengan syirik. Hai para manusia, jika engkau ingin selamat, siapapun kalian para manusia, kalau ingin selamat di hadapan Allah nanti, jangan main-main dengan syirik. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira pesan daripada ayat ini. Karena siapapun kita Pak, siapapun manusia, coba tanya, ada semua pasti ingin selamat, tidak ada yang ingin bahaya. Nah, inilah petunjuk ingin selamat itu. Makanya sebenarnya siapapun manusia yang masih berakal sehat, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Dia belum beriman terhadap Al-Quran, tidak mengapa. Baca saja Al-Quran, pelajari dulu Al-Quran. Nah, nanti akan ketemu dengan hidayah. Jangan terus seperti orang yang dikatakan alergi Al-Quran itu Pak. Baru dengar namanya saja sudah sudah alergi, sudah jangan begitu. Sampai kepada kita pun juga demikian Pak. Kalau kita mau baca kitab-kitab lain silakan. Bahkan kita dianjurkan beriman. Hanya saja sebatas beriman bukan berarti mengikuti aturan-aturannya. Betul tidak? Aturan kita tetap Al-Quran, karena kitab-kitab sebelumnya itu semua sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Tapi siapapun sebenarnya, ini saya sampaikan kepada saudara-saudara kita non-muslim Pak, mana-mana ketika ada saya kesempatan, saya sampaikan itu. Mari kita baca Al-Quran, saya sampaikan Al-Quran. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi bersama saudara-saudaranya yang belum beriman pada saat itu. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ketika mereka mendengarkan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, menetes air mata mereka, air mata orang-orang Nasrani, air mata orang-orang Yahudi, karena mereka tahu bahwa disampaikan oleh Nabi itu benar. Alhamdulillah. Ya, sekalipun kita tidak berarti memaksa, betul? Memaksa nggak boleh.
Tapi kalau hanya menganjurkan, ya, mendorong, mengajak, oh silakan saja, siapapun sah-sah saja Pak. Ya, kita mengajak boleh, kita diajak boleh. Soal mau dan tidak urusan kita masing-masing, betul. Dan pertanggungan jawabannya kita masing-masing. Ya. Sampai begitu Allah Subhanahu wa taala dengan kemarahannya. Faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga, wa ma'wa benar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Orang-orang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Jangan berharap pertolongan orang-orang berzalim. Sama sekali tidak akan pernah mendapatkan pertolongan itu. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 72. Ini di sini di kitabnya tidak disebut ayatnya berapa. Al-Maidah ayat 72. Kalau dua ayat sebelumnya tadi itu An-Nisa. Ini di muqaddimah pembahasan bab ar-riddah, bab murtad. Mari kita lanjutkan. Wa akhraj Ibn Majah wal Baihaqi an Abi Darda qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a wa in quti'ta, dibacanya quti'ta, jangan qata'ta. Ya. Salah baca semacam ini fatal ya. Mestinya dibaca quti'ta tapi dibaca qata'ta, terbalik itu. Di dengan me. Au hurikta, bukan harokta itu, tapi hu, doma awalnya itu. Au hurikta wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at, atau bisa juga faqad bari'ta, boleh, atau bari'at masih bisa. Tapi karena ini dikatakan langsung kepada Abi Darda, maka sebaiknya dibaca faqad bari'ta minhu dhimmat. Oh, ada minhu ya. Oh, kalau ada minhu bari'at Pak, bari'at ya. Kalau seandainya tidak ada minhu faqad bari'ta dhimmata ya. Tapi karena ada minhu faqad bari'at minhu dhimmatu wala tashrabul khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Ini nasihat dan wasiat Nabi SAW luar biasa kepada kita melalui Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi Nabi, kata Abi Darda, ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda. Pertama wasiat Nabi kepada Abu Darda malam ini kepada saya dan Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, semua kita. Kata Nabi, alla tusyrik billahi syai'a, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalau secara nyata tidak apa, tapi yang mengerikan itu yang tersembunyi bagi kita. Kalau yang nyata, selamat kita insya Allah tidak. Atau memang kita tidak akan pernah syirik kepada Allah. Satu, jangan sampai syirik. Cuma permasalahannya hati-hati, dosa-dosa itu jangankan dosa kecil, dosa besar saja, karena dorongan yang sangat kuat, ini biasanya itu dia mau Pak, dia mau dosa besar karena dorongan yang sangat kuat itu. Didorong, diajak, dirayu, diperdaya, kita hilang daya kekuatan kita, masuk kita Pak di situ. Dosa besar akhirnya naudzubillah. Takut ini saja maksudnya hari-hari mendatang. Saya sering menyampaikan kita ini hamba saleh semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita iman kita, takwa kita bagus kepada Allah. Tapi kan tahunya sampai saat ini Pak. Sebelumnya dan sampai saat ini bahwa kita ahli ibadah, kita beriman, kita bertakwa. Esok lusa tidak tahu dengan rayuan-rayuan dari mana yang datang, sihir-sihir dunia dari mana yang datang. Nah ini oleh karena ya, akan datang yang harus kita. Sampai Nabi SAW dorongan kuat seperti apapun supaya syirik. Apa kata Nabi? Wa in quti'ta au huribta, sekalipun engkau dipotong-potong, dipotong-potong itu mutilasi,
kita. Coba situasi yang berat semacam itu kita masih suruh menolak. Jangan sampai kita syirik kepada Allah, kecuali berbeda Pak, tersembunyi dalam hati kita iman. Zahiriyahnya ya kayak sifat munafik ya, zahir dan batinnya berbeda, tapi ini untuk mencari keselamatan itu beda Pak. Ini taktik namanya itu. Taktik dalam perang masih bisa. Mundur lari dosa besar, tapi mundur mencari taktik, oh itu diperintah demi kemenangan. Jadi kalau kita didorong semacam itu, diajak seperti itu, pura-pura nurut, pura-pura manut, padahal ingin sedang mencari taktik. Ya kalau itu yang akan dilakukan, ya silakan sambil banyak istighfar kepada Allah, padahal hatinya menolak. Hanya saja ini sensitif. Ini sensitif, ini hati-hati ini. Biasanya kalau sudah masuk ke suatu lingkaran, udah masuk ke lingkaran itu, mula-mulanya sih nggak niat mau nyatu dengan mereka, tidak. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam lingkaran itu terasa nyaman. Nah, begini nih Pak. Begitu terasa nyaman, ya besoknya balik lagi Pak. Ya, mungkin nggak kira-kira macam ini Pak? Iya. Nah, takut ini saja terjadi, makanya hati-hati. Kalau punya kekuatan ya silakan saja Pak. Makanya ya sekarang ini sedang ramai diperbincangkan. Saya kurang tahu Pak, itu bagian daripada delegasi yang resmi atau tidak, saya kurang tahu. Saya tidak membaca, ya silakan politiknya apa, saya bukan ahli politik dan saya tidak akan bahas politiknya. Ya silakan saja. Tetapi siapapun dari organisasi manapun, mau NU, Muhammadiyah, mau siapapun dari negara kita Indonesia, kaum muslimin, mau kiai, mau ulama, mau habaib, itu kalau datang ke suatu tempat, lingkaran-lingkaran musuh Allah, pesannya hati-hati. Betul tidak? Masuk pertama, datang pertama karena Allah. Hati-hati tawaran. Berapa banyak kisah-kisah semacam ini Pak? Ada nggak selama ini cerita ataupun kenyataan di hadapan kita Bapak Saudara sekalian, ulama yang terlihat kuat ternyata kalah? Pernah banyak sih kan? Sudah bukan rahasia lagi di tengah-tengah kita Pak. Ulama besar padahal kita tahu orang bersih, orang kuat, bahkan banyak pengikutnya pula, ternyata dilemahkan dan dikalahkan. Alhamdulillah. Makanya lihat, makanya sekarang ini lagi ramai diperbincangkan, rupanya ada 5 delegasi Indonesia yang datang ke Israel. Ya, betul itu info itu Pak. Ya betul ya. Iya. Apa itu kira-kira? Kalau memang mereka itu para ulama yang betul-betul dengan keyakinannya punya kekuatan dalam keyakinannya itu, bahwa dengan kedatangannya pasti berguna, bermanfaat, dia membawa hidayah dari Allah dan dia akan mengajak beriman mereka yang selama ini benci kepada Allah, nanti suatu saat akan menjadi pecinta Allah. Kalau itu yakin semacam itu, monggo silakan, saya pun mendukung. Tetapi hati-hati. Iya, hati-hati Pak, sensitif luar biasa. Ya, nah, di sini. Jadi kalau kira-kira sudah meragukan atau ada fitnah apa setelah ini yang akan terjadi Pak? Wah, ini kalau berbincangkan ini banyak para ahli di sini, ini panjang ini Pak ya. Bukan fakta yang memperbincangkan begini, silakan. Banyak para ahli di sini tentunya. Ya, kembali. Saya jelas, wa in qutita aw hurikta, sekalipun engkau dimutilasi, kau dibakar. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti sahabat Bilal bin Rabah, masih tetap saja disiksa semacam itu, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi tetap saja dibaca Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, sampai tidak bisa mengatakan Allah, tinggal ahadnya saja. Ahad sudah susah, tinggal hadnya saja.
itu kekasih Allah Taala. Itu para siddiqin yang pasti tempatnya surganya Allah. Nah, tapi coba bayangkan Pak, kalau sudah senjata di hadapan kita, ente menurut apa tidak? Ini dia sebentar lagi Pak, golok, tembak, sulit untuk yang orang semua pengen hidup, pengen selamat, betul tidak? Kita bisa bayangkan semacam ini kalau ada orang semacam itu, betapa kuatnya imannya. Tapi tidak mustahil kalau dia memang akidah seperti bab la ilaha illallah. Pada saat itu sudah saya bahas bab iman. Kalau memang ingatnya itu, imannya itu bagus, tetap saja dia syaitan berupa apapun yang datang kepada dia tetap tidak akan menjadikan dia syirik, tidak akan menyekutukan Allah. Dia lebih rela mati, betul-betul kematian didambakan oleh dia dengan kematian yang semacam itu. Dia mendambakan kematiannya, bukan seperti yang lain takut tentang kematiannya. Ya, hadirin rahimahullah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Allahumma. Kemudian Nabi bersabda pada Abu Darda, "Wala tatruk salatan maktubatan mutahammidah." Jangan sekali-kali engkau meninggalkan satu kali salat maktubah mutahammidah yang sengaja. Jangan sekali-kali meninggalkan salat 5 waktu sekali satu. Salatan itu satu sekali salat, bukan salawat, bukan. Kalau as-salawatul maktubah itu salat 5 waktu memang 5. Tapi ini salatan maktubatan, satu bentuk salat yang diwaktukan. Jangan meninggalkannya secara sengaja. Nah, sengaja ini macam-macam ini kalau dibahas ya. Bukan sengaja, saya nggak pengen sholat ini duhur ini, nggak begitu Pak. Sebenarnya bisa, tar dulu. Sebenarnya sudah bisa, masih tar dulu. Akhirnya lewat waktu. Ini muta'ammidan. Ini masuk bagian daripada muta'ammidan. Sengaja ya orang semacam ini Pak. Padahal kadang-kadang pekerjaannya memang penting, memang berat. Dan berapa banyak mungkin masih ada di antara saudara-saudara kita yang hari Jumat, mereka pada saat muadzin Jumat itu sudah dikumandangkan adzan, ternyata masih terus saja dengan pekerjaannya. Yang dagang terus dengan perdagangannya, yang buka toko masih terus dibuka tokonya, yang berjalan, yang menjadi sopir. Betul. Padahal dia bisa mau sopir-sopir angkot itu Pak, mohon maaf kalau saya sebut ini ya, sopir-sopir angkot misalnya yang susah berhenti, kan susah berhenti itu karena berkait dengan penumpang, betul tidak? Kalau dia mau bisa Pak, mohon maaf ini Jumat Pak, saya muslim, mohon maaf kepada penumpang yang bukan muslim, saya akan parkir dulu bus saya mau Jumat. Kalau Bapak terburu-buru tinggalkan, silakan cari kendaraan lain. Tapi kalau tidak, tunggu pada Jumat, saya tidak akan lama-lama, saya akan lanjutkan. Silakan, terserah. Bahkan saya pikir banyak penumpang yang terima kasih Pak. Betul tidak? Ada enggak sopir-sopir angkot begini? Ada enggak begini Pak? Insya Allah ada. Insya Allah banyak yang begitu. Atau paling tidak stop, begitu jam 11 tutup, nggak naikin penumpang. Betul. Itu rezeki yang didapat memang sedikit, yang hilang itu duit itu kayak banyak Pak. Tapi berkah daripada rezekinya. Coba kalau dia itu tidak berhenti, tidak tutup tokonya itu, dia beranggapan nanti pelanggan saya pindah ke orang lain, berapa banyak? 10 juta gara-gara sholat Jumat hilang, 20 juta gara-gara sholat Jumat hilang duitnya soal dia ya. Tapi orang semacam itu jangan berharap rezekinya itu rezeki berkah. Tidak ada, bahkan termasuk rezeki yang didapat pada saat dia tidak melaksanakan sholat Jumat itu rezeki tidak halal. Allah, bayangkan, padahal perniagaannya halal. Allah masuk Indonesia. Faqad bari'at, kalau meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at min huddimah, maka keluar daripada tanggung jawab Allah. Enggak ada tanggung jawab Allah akhirnya. Artinya Allah tidak akan menolong dia.
Kalau ditanggung oleh Allah kan berarti ditolong. Nah ada bari'at min budzimmah itu tidak akan ditolong oleh Allah dengan keadaan membahayakan seperti apapun, dengan takutnya dengan bahaya di hadapannya seperti apapun tidak ditolong. Kemudian satu lagi, wala tasrabul khamr, jangan sekali-kali minum khamar. Ada ini ada bab tersendiri sebenarnya itu syurbul khamr itu dengan hadis-hadisnya panjang Pak. Nah, ini cuma ada satu pesan dalam satu hadis Nabi kepada Abu Darda, jangan minum khamar. Fa innahu miftahu kulli syarrin. Sungguhnya minum khamar itu kunci pembuka segala keburukan. Sesuai dengan ayatnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kenapa dilarang mabuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ingat ya bisa sedikit barangkali dari hadis ini bisa dikaji ulang insyaallah. Demikian kurang lebihnya. Oke, kita langsung sudah masuk isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.